Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ega Dioni Putri sebagai dosen mata kuliah Bisnis Intelijen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya Fitri Prahisti akan menjelaskan uraian jawaban atas soal UTS Bisnis Intelijen terkait topik studi kasus yang sudah diangkat pada tugas sebelumnya, yaitu retensi konsumen rokok legal di Indonesia. Presentasi ini diuraikan berdasarkan kerangka IMRAT, yaitu Introduction, Method, Result, dan Discussion. Introduction. Industri hasil tembakau di Indonesia merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi sumber penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau, industri ini juga menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, distributor, hingga pedagang eceran. Berdasarkan data WHO, Indonesia menjadi negara dengan populasi perokok tertinggi di Asia Tenggara. Namun, berbagai tantangan dihadapi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara konsisten menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT sebagai upaya pengendalian konsumsi rokok dan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga jual rokok legal di pasaran. Terjadi perubahan perilaku konsumen di mana loyalitas terhadap merek legal mulai tergerus oleh kehadiran produk rokok ilegal yang jauh lebih murah. Hal ini menjadi penting bagi produsen rokok legal untuk memahami pola retensi konsumen agar dapat bersaing kompetitif di pasar yang sangat terregulasi. Dua metode. Pendekatan penelitian dan metode analisis menggunakan metode mixed method dengan mengintegrasikan analisis data kuantitatif dengan interpretasi kualitatif. Dan kami mengambil sumber data primer berupa survei kuesioner daring dengan total 50 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan, tingkat pendapatan, dan kelompok usia. Dengan mengukur tingkat loyalitas konsumen, pengaruh kenaikan harga terhadap loyalitas merek, faktor terpenting agar konsumen tetap loyal, respon konsumen jika harga rokok legal terus naik, potensi konsumen beralih ke rokok ilegal jika harga naik, alasan utama konsumen tetap membeli merek yang sama, dengan data seperti grafik di layar. Untuk result dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Pada tahapan input, dilakukan pengumpulan data berupa penyusunan kuesioner survei, penyebaran survei melalui media sosial, pengumpulan jawaban responden, validasi dan pembersihan data, serta pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Untuk proses dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu ekstrak, transform, load, dan analytical processing. Ekstrak berupa pengumpulan data dari berbagai sumber seperti hasil survei konsumen yang kemudian dikumpulkan dalam format spreadsheet. Kemudian transform meliputi penghapus data duplikat, memperbaiki format data, mengelompokkan kategori loyalitas responden, dan mengelompokkan responden berdasarkan sensitivitas harga. Kemudian untuk load, proses pengolahan data untuk dilakukan analisis dan visualisasi. Kemudian yang terakhir yaitu analytical processing, berupa analisis data responden berdasarkan berbagai sudut pandang. Untuk tingkat loyalitas konsumen, didapatkan hasil dari 50 responden sebesar 74% menyatakan diri sebagai konsumen yang loyal. Untuk stabilitas brand merek, sejumlah 66% responden menyatakan tidak pernah atau jarang mengganti merek rokok yang mereka konsumsi. Untuk pengaruh harga terhadap loyalitas, sebesar 78% responden menyatakan bahwa kenaikan harga rokok legal cukup hingga sangat mempengaruhi loyalitas. Kemudian untuk pengaruh harga terhadap loyalitas, sebesar 44% responden menyatakan kemungkinan sangat berpotensi untuk beralih ke rokok ilegal apabila harga rokok legal terus meningkat. Kemudian untuk faktor retensi konsumen, sejumlah 64% responden menjawab stabilitas harga sebagai prioritas utama. Kualitas rasa berada di posisi kedua dengan 28% responden. Faktor lain seperti promosi menarik, ketersediaan produk, dan citra merek hanya dipilih oleh sebagian kecil responden. Dalam bagian output akan ditampilkan dalam dashboard Business Intelligence. Dashboard digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan retensi konsumen. Keputusan yang dihasilkan dapat dikategorikan menjadi 3 level sistem manajemen. Yang pertama level operasional, berupa laporan penjualan harian dan tren pembelian konsumen. Yang kedua level taktis, berupa laporan segmentasi konsumen dan analisis loyalitas konsumen. Kemudian yang ketiga pada level strategis berupa laporan prediksi retensi konsumen dan rekomendasi strategi bisnis.
Yang terakhir adalah discussion. Saya akan menjelaskan tantangan apa yang dihadapi dalam pengerjaan kerangka IMRAT pada topik retensi konsumen rokok legal di Indonesia. Untuk data, kami sulit mengakses data dengan lengkap karena data rokok bersifat sensitif dan tidak banyak dipublikasikan secara terbuka. Untuk kemudian juga transaksi rokok legal terjadi di warung atau pasar tradisional sehingga tidak tercatat digital. Kemudian untuk analisis, kami sulit untuk mengukur loyalitas konsumen karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Juga untuk penyajian data, kami kesulitan untuk menentukan tools yang tepat, apakah menggunakan Tableau, Power BI, Python, dan lain-lain untuk visualisasi data yang representatif. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.